denganmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa Permisi Bu, ini ada surat ketetapan pajak kurang bayar dari DJP baru datang tadi pagi. Ya udah sih tinggal dibayar doang. Susahnya coba. Aduh, nggak bisa gitu dong Bu, ini nominal gede banget karena kita kena denda sanksi administrasi karena data di laporan keuangan kita beda sama data konkret di DJP. Mana teman saya? Kok bisa sih? Kamu gimana sih kerjanya? Kamu nggak becus ya? Kamu kan accounting bertahun-tahun di sini. Kamu harusnya mastiin supaya laporan keuangan kita nggak ada celah sama sekali. Kenapa tiba-tiba DJP bisa segitu banyak ngasih kita denda? Loh, sebentar Bu, Ibu kok nyalain saya? Ibu ingat nggak sih kemarin Ibu yang nyuruh saya masukin semua pengeluaran pribadi Ibu? Kayak belanja barang mewah Ibu, liburan keluarga Ibu ke dalam biaya operasional supaya nanti data keuangan kita itu jadi kecil, laba kita jadi kecil, terus pajak kita nyicil. Jangan ngomong kamu. Sejak kapan saya ngomong kayak gitu? Enggak ada saya ngomong kayak gitu. Hai, Ya Bu. ini ada nota belanjaan saya sama kemarin saya habis dari bengkel. Jadi ini ada invoice-nya juga. Tolong masukin ke laporan keuangan kita bulan ini ya. Terus masukin aja di bagian biaya operasional lainnya. Duh maaf Bu, ini kan biaya pribadi Ibu, bukan yang berkaitan dengan biaya operasional perusahaan. Jadi nggak bisa dimasukin ke biaya operasional. Kalau DJP tahu terus diaudit, nanti ini kena respon positif, terus kita bisa kena denda administrasi Bu. Nggak bisa. Kan udah jadi accounting sini udah bertahun-tahun ya. Masalah kecil ini udah bakal dinotis sama DJP. Perusahaan kita aja kan masih perusahaan kecil. Gak mungkin lah lagian ya. Kalau misalnya nih laba kita makin besar, pajak kita bakalan bengkak. Kamu mau nanggung itu? Dia masukin aja, saya yang bakal bertanggung jawab kok. Lagian kamu mau kan? Belum sudah dapat pajak. Ya kan maksud saya itu, kamu seharusnya lebih pintar dong buat ngakalinnya. Kamu yang jurusan akuntansi, seharusnya lebih pintar nggak sih? Pajak sekarang udah canggih Bu, udah pakai kotek, udah aku nyambung kemana-mana, mau disembunyi kayak mana pun ya pasti ketemu lah. Duh, siapa sih lagi genting juga? Coba sana bukain. Bu, DJP. Mari Bu. Silakan. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat duduk Ibu. Ada apa Ibu? Datang tiba-tiba. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan saya Tira dari Pemenusan Pajak KPP setempat. Benar dengan Ibu Melani sebagai direktur dan juga Ibu Kara sebagai bagian keuangan? Benar. Tentu ada hal penting ya Ibu, bahwa saya ini mau menindaklanjuti terkait surat ketetapan pajak yang tadi pagi dikirimkan oleh sistem, yang dimana perusahaan Ibu ini ditemukan ketidakwajaran pada pola biaya biaya administrasi Ibu. Sepertinya nggak mungkin deh Bu. Sepertinya sistemnya mungkin yang salah Ibu, Cortex-nya. Apalagi kan akhir-akhir ini saya dengar Cortex lagi ada trouble-nya lah kayak itu. Iya Bu. Kami bekerja berdasarkan data Ibu, yang dimana perusahaan Ibu ini ditemukan adanya biaya operasional yang diklaim ratusan juta Ibu, yang dimana setelah kami uji silang dengan evaluator dan juga pihak ketiga bahwa perusahaan Ibu ini melanggar UU PPH pasal 9 ayat 1, yang dimana terjadi pengurangan pajak serta sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa perusahaan Ibu ini dikenakan sanksi administrasi berupa biaya bunga per bulannya Ibu. Waduh, itu nominalnya nggak bisa dikurangin dikit Bu. Dikurangin lagi Bu, dikit sanksinya. Sistem perpajakan kita sendiri ini udah transparan dan juga akuntabel Ibu, yang dimana tarif dan juga bunganya ini berdasarkan KMK. Jadi Ibu tidak bisa negosiasi. Jika Ibu merasa keberatan atas sanksi tersebut, Ibu bisa mengajukan keberatan ke KPP setempat dengan prosedur yang telah kami siapkan. Bismillah.
Kamu segera urus ya proses pembayarannya. Kami sebelumnya mohon maaf ya Ibu, kami tidak akan mengulangi lagi. Jadi ulangi lagi. Itu ya jangan diulangi lagi susah. Terima kasih atas kooperatifnya Ibu Melani dan juga Ibu Kayla. Terima kasih juga ya Ibu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Fadila dan di samping aku. Halo semuanya, kenalin aku Vika. Nah, setelah kita tadi menyaksikan keriuhan PT Makmur yang mana mereka manipulasi laporan keuangan, saat ini giliran aku dan Nat yang membedah peraturan apa aja sih yang udah mereka langgar tadi. Tepatnya itu di pasal 9 ayat 1. Betul banget nih. Nah, kalau kalian lihat cuplikan tadi tuh, Ibu Melani itu memaksa nih buat masukin invoice servis mobil dia dan biaya liburan keluarganya ke dalam biaya operasional perusahaan. Nah, di mana itu dilarang keras dalam Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf B. Itu Mbak Yudela. Bukannya pengeluaran pribadi itu juga diatur ya di poin A. Nah, buat teman-teman semua juga jangan bingung ya membedakan antara poin B dan I, karena jujur keduanya sama-sama mirip. Nah, perbedaannya itu terletak pada subjek dan bentuk hukum usahanya. Nah, untuk poin B sendiri itu difokuskan pada usaha yang berbentuk badan dan PT. Jadi, biaya usaha operasional perusahaan dan biaya usaha pemilik modal itu tidak boleh dicampur adukan. Nah, yang artinya sendiri, PT Sukses Makmur itu dilarang untuk membebankan biaya personal ke dalam biaya operasional perusahaan. Sedangkan di huruf I, poin ini itu lebih mempertegas dari sisi prinsip dasar biaya perpajakannya, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak ataupun pengurus itu mutlak tidak boleh dikurangkan karena tidak memenuhi prinsip mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Nah, perusahaan tuh juga terbukti melanggar Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf A. Yang dimana tadi setelah dilakukan pemeriksaan, pihak DJP menerbitkan SKPKB dan juga mengenakan sanksi administrasi berupa bunga. Ini akibat dari perusahaan yang kurang bayar pajak akibat dari membebankan biaya pribadi ke biaya operasional perusahaan. Nah, menurut Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 di huruf A itu menerangkan bahwa sanksi administrasi berupa denda, sanksi bunga, dan kenaikan tarif itu dilarang menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Nah, yang artinya ketika PT Sukses Makmur ini membayarkan dendanya itu tidak boleh dijadikan pengurang fiskal di tahun berikutnya. Jadi perusahaan itu mengalami kerugian yang berlapis-lapis nih. Yang pertama, dia tetap harus wajib melunasi kurang bayar pajaknya. Dan yang kedua, dia juga wajib membayar sanksi administrasi yang telah dikenakan. Dan yang ketiga, itu tidak boleh, yang dikenakan sanksi tadi tidak boleh dijadikan pengurang fiskal di tahun berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pasal 9 ayat 1 poin F, di mana pasal ini mengatur tentang pemberian gaji, bonus, maupun imbalan kepada yang memiliki hubungan istimewa dengan secara wajar. Nah, kalau kalian sempat mention dalam drama tadi, Bu Melani sempat mengiming-imingin Kayla untuk memberikan bonus agar mengikuti instruksinya. Meskipun bukan contoh langsung di poin F, tapi hal ini menunjukkan bagaimana imbalan dapat mempengaruhi keputusan dalam perpajakan. Intinya, perusahaan itu memang diperbolehkan untuk memberikan gaji, bonus, ataupun imbalan lainnya, tetapi dalam masih kondisi yang wajar atau kondisi usaha yang sebenarnya. Apabila perusahaan sengaja memperbesar biaya tersebut untuk meningkatkan biaya dan untuk mengurangkan biaya kena pajak, maka kelebihan yang tidak wajar tersebut haruslah dikoreksi positif oleh DJP karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat. Kelompok 2, Belajar pajak hari ini, membangun negeri esok hari.